Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Ada yang tidak masuk tidak hari ini? Joni, Bu, lagi sakit. Kita doakan ya, semoga Joni cepat sembuh lagi dan bisa bertemu dengan kalian. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk minggu sekarang kita sudah mulai pembelajaran lagi. Kemarin kita sudah melakukan penilaian tengah semester. Semoga nilai-nilai kalian bagus semua. Nah, sebelum penilaian semester, kita sudah belajar akidah akhlak tentang dalil akli dan dalil nakli. Siapa yang masih ingat apa artinya dalil akli? Saya, Bu Guru. Dalil akli yaitu dalil yang berasal dari akal pikiran. Iya, betul sekali, Meli. Jadi, dalil akli adalah dalil yang berasal dari akal pikiran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan akal pikiran kepada kita. Nah, itu merupakan suatu nikmat juga. Dan sudah sepatutnya kita sebagai hambanya harus berterima kasih atau harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan itu. Seperti yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang akhlak terpuji, syukur nikmat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang telah berikan? Nah, kita perhatikan video berikut ini ya. Aduh, hidungku sudah pesek, tambah pesek aja deh ntar. Ada-ada saja nih. Aduh. Bapak bangun, Pak. Iya, nanti dulu Bapak masih ngantuk nih. Oh, Bapak, ntar keterusan tidurnya. Sudah mau imsak loh, Pak. Jangan khawatir Bapak nggak bakalan kebablasan. Tenang. Lagian juga lebih afdol kan kalau sahurnya hampir dekat imsak. Oh, Bapak susah banget dibangunin. Kokom saja bangun sendiri tadi. Ya sudah, Kokom nggak mau bangunin lagi. Jangan marah loh, Pak. Kalau ntar bangunnya tahu-tahu sudah subuh, nggak sahur lagi deh kayak kemarin. Alah, baru sekali kan Bapak nggak sahur. Iya, tapi kan bulan puasa kan memang baru mulai kemarin, Pak. Bapak gimana sih? Ada-ada saja Bapak ini. Aduh, iya deh Bapak bangun. Habis anak Bapak ini ngomel terus ya. Nah gitu dong. Sudah ya, Kokom bantuin emak nyiapin makanan dulu.
Astagfirullahaladzim. Bocah-bocah itu nggak kira-kira ya. Ayah, tumben kok makannya pakai tangan? Oh iya benar. Kamu rupanya memperhatikan sayang. Memang sebenarnya ayah terbiasa sejak kecil makan pakai sendok dan garpu. Tapi kemarin ayah baru tahu, baca dari majalah. Ternyata ada etika makan dan minum menurut Rasulullah. Begitu. Ayah mulai mengubah kebiasaan cara makan ayah ya. Dari biasanya memakai sendok dan garpu, sekarang memakai tangan. Iya Bu, menurut hadis riwayat Muslim, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makan dengan menggunakan 3 jari tangannya, lalu menjilatinya sesudahnya. Dan tidak hanya itu Bu, etika makan menurut Rasulullah. Apalagi ya, bagus itu ya buat tuntunan kita. Yang paling utama sudah tentu seperti yang tercantum di surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Artinya rizki yang kita peroleh haruslah dari hasil yang halal, dan itu adalah hal yang paling mendasar. Lalu hendaknya apa yang kita makan dan minum diniatkan agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapat pahala dari makan dan minum itu. Sebelum makan mengucap bismillah dan akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah sangat meridhoi seorang hamba yang apabila makan makanan ia memujinya, dan apabila ia minum minuman ia pun memujinya. Sudah bersih. Cucilah tangan sebelum dan sesudah makan. Tidak boleh mencela makanan. Kalau suka makan, tidak suka ya nggak usah dimakan. Nggak perlu mencelanya. Baksonya nggak enak, nggak bermutu, nggak ada rasanya, nggak ada lezat-lezatnya. Bakso nggak enak, payah. Walah, bilang gak enak tapi habis 2 mangkok. Saat makan tidak boleh menyandar ataupun menyungkur. Seandainya mengundang tamu untuk makan, janganlah melihat muka tamu yang sedang makan tersebut, sebab hal tersebut bisa membuat mereka malu atau menyinggung perasaan mereka. Tidak etis memulai makan mendahului orang yang lebih tua. Perutku sudah lapar nih. Kapan mulai makannya? Mau makan kok malah ketiduran. Payah. Masa melakukan itu saja tidak bisa? Seperti kodok, hanya bisa bicara saja. Jangan berbicara dengan kata-kata kotor dan menjijikkan. Jangan minum langsung dari bejana. Ini menurut hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi melarang minum dari bibir bejana wadah air. Itu tidak baik. Disunahkan minum sambil duduk. Sesungguhnya Nabi melarang minum sambil berdiri. Dari hadis riwayat Muslim. Tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum.
masuk semuanya, aku traktir. Jangan khawatir, aku punya uang banyak. Asik, akhirnya saya dapatkan juga es krim lezat kesukaan saya. Oh iya. Disunahkan mengambil makanan yang terjatuh, membuang yang kotor, dan memakan bagian yang bersih. Tidak meniup makanan yang panas, tunggulah hingga dingin baru dimakan. Tidak bernapas di saat minum. Nah, begitu Bu, etika makan dan minum menurut Rasulullah. Iya Pak, sekarang ilmu kita jadi bertambah nih. Terima kasih ya Pak. Ngomong-ngomong, kita selesaikan makannya. Sebentar lagi sudah imsak loh. Iya Baik, Bu. benar. Mak, makanya kok begini-beginian mulu sih? Bosen nih, Mak, nggak enak. Nggak boleh begitu, Neng. Harusnya bersyukur karena kita masih diberi rizki makan biarpun sederhana. Iya, benar apa yang dikatakan makmu. Masih banyak di luar sana yang kesulitan cari makan. Kita ini masih beruntung, masih diberi rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun rizki yang kita terima, kita harus selalu mensyukurinya. Biasanya hal yang sering kita lupakan adalah mensyukuri karunia yang Allah berikan. Sesungguhnya kita tidak menyadari kalau dalam hidup ini sebenarnya kita lebih banyak mendapatkan kebahagiaan daripada kesusahan. Coba perhatikan saja, lebih banyak mana? Hari-hari kita sehat atau hari-hari kita sakit? Atau lebih sering mana kita mendapatkan keberhasilan atau kerugian? Nah, terkadang kita umat manusia selalu merasa kurang, selalu menginginkan lebih dan mengingkari nikmat rizki yang Allah berikan. Padahal sesungguhnya kebahagiaan kita, rasa tenang dan nyaman bisa kita dapatkan kalau kita selalu bersyukur kepada Allah. Sikap syukur akan melanggengkan dan memelihara rasa nikmat dan kebahagiaan kita dalam kehidupan ini. Begitu seharusnya. Sekarang Bapak mau makan dulu ya. Loh, kok sudah azan ya? Ya, Bapak belum makan, kasihkan berceramah. Kita lupa mengingatkan Bapak. Bagaimana ya? Iya, Bapak nggak sahur lagi dong. Ya sudah, tidak apa-apa. Bapak tetap bersyukur. Setidaknya Bapak sudah minum tadi. Alhamdulillah ya Allah. Ayo Mak, Neng, kita sholat subuh berjamaah. Bapak mau berwudu dulu ya. Beresin ini dulu ya, Pak. Oh iya, Ayo. silakan. Fatabassama dohikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkuru ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berkata, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat cerita tentang mensyukuri nikmat Allah. Seperti yang akan kita bahas sekarang, yaitu akhlak terpuji, syukur nikmat. Yang mana tujuan pembelajaran kita yaitu kalian dapat mengetahui dan menyebutkan contoh akhlak yang termasuk akhlak terpuji. Lalu kalian dapat memberikan contohnya dan kalian dapat mengetahui hikmah dari berperilaku terpuji tersebut, sehingga kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur adalah berterima kasih, sedangkan nikmat adalah suatu pemberian Allah yang menyenangkan. Jadi, syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah atas pemberian Allah yang menyenangkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Nikmat Allah sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada nikmat jasmani, rohani, dan rezeki. Bu Guru, nikmat jasmani itu apa sih? Wah, pertanyaan yang bagus, Meli. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu-satu ya. Dimulai dari pertanyaan Meli tadi, yaitu nikmat jasmani. Nikmat jasmani adalah nikmat fisik atau yang bisa kita lihat oleh panca indera kita. Seperti Allah memberikan anggota tubuh kita. Nah, tadi dalam cerita ada contoh bahwa kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Nah, itu merupakan salah satu cara bersyukur atau berterima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan kita mulut. Ataupun kita pakai mulut kita untuk mengaji. Nah, itu salah satu contohnya. Coba sekarang siapa lagi yang bisa memberikan ibu contoh bagaimana cara mensyukuri bahwa Allah telah memberikan kita kaki? Saya, Bu Guru. Ya, silahkan Meli, apa jawabannya? Kaki kita dipakai untuk pergi ke masjid. Wah, betul sekali jawabannya. Terima kasih Meli. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Selanjutnya adalah nikmat jasmani. Nikmat jasmani yaitu nikmat yang tidak terlihat oleh panca indera kita. Contohnya seperti kepintaran atau akal pikiran, maupun nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, alhamdulillah kita semua di sini beragama Islam. Nah, itu pun merupakan suatu nikmat dari Allah. Karena satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah yaitu hanya agama Islam. Nah, kepintaran ini kalian pakai bukan untuk menjadi orang yang sombong. Justru kalian harus lebih rendah hati. Rendah hati pun merupakan contoh akhlak terpuji. Apabila kita mempunyai sikap yang rendah hati, maka teman-teman pun akan menyayangi kita. Terakhir, nikmat dari Allah yaitu nikmat rezeki. Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Tidak menghambur-hamburkan uang atau tidak boros, itu merupakan contoh bagaimana kita mensyukuri nikmat rezeki. Dan kalau bisa, rezeki yang kita peroleh, kita sedekahkan sebagian, karena ada hak mereka yang kurang mampu. Serta sisanya kalian boleh tabung. Jadi, orang yang selalu bersyukur nikmat rezeki, hidupnya akan sederhana saja. Nah, sikap sederhana ini pun merupakan salah satu contoh yang termasuk kepada akhlak terpuji. Dan kalian juga harus memilikinya. Nah, sederhana tuh maksudnya kalian tidak boleh berlebih-lebihan. Atau kalian pun tidak boleh pelit. Jadi di tengah-tengah. Bu Guru, maksudnya apa di tengah-tengah saja? Jadi, ketika kalian diberikan uang misalnya, kalian tidak boleh membelanjakannya terlalu banyak atau kalian pamerkan. Justru kalau kalian pamerkan akan mengundang kejahatan. Dan sebaliknya, ketika kalian diberikan uang oleh orang tua kita, kalian tidak mau membelikan apapun sampai-sampai kalian kelaparan. Nah, itu juga tidak baik. Paham kan anak-anak? Paham, Bu. Serta jangan lupa ketika kita mencari rezeki, kita harus gunakan cara yang halal supaya rezeki kita pun menjadi berkah. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Bu Guru. Bu, memangnya apa sih yang kita dapatkan kalau kita suka bersyukur kepada Allah? Wah, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi selain pastinya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah pun akan menambahkan rezeki atau nikmat kepada orang yang selalu bersyukur. Ini juga sesuai dengan firman Allah surat Ibrahim ayat 7. Sudah jelas kan anak-anak? Nah, mudah-mudahan melalui pembelajaran ini kalian dapat mengikuti atau memiliki sikap-sikap yang termasuk kepada akhlak terpuji. Nah, apa saja tadi ya sikap-sikapnya? Yang pertama yaitu bersyukur atau syukur nikmat. Yang kedua, mempunyai sikap yang rendah hati, serta kalian harus hidup yang sederhana. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu Guru? Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.